Saya Falatehan dari Universitas Andalas, program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas barang milik daerah. Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas barang milik daerah. Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum merupakan faktor penting dalam melindungi barang milik daerah seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, rumah negara, dan barang persediaan. Pengertian pengamanan fisik, administrasi, dan hukum. Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas barang milik daerah adalah penerapan metode dan kebijakan yang melibatkan tindakan untuk melindungi dan mengatur barang-barang milik pemerintah daerah dengan tujuan mencegah kerugian dan penggelapan. Komponen barang milik daerah. 1. Yaitu ada tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu mendapatkan perlindungan fisik, administrasi, dan dukungan hukum yang memadai. Kedua, yaitu ada bangunan. Bangunan sebagai aset penting pemerintah daerah juga harus dijaga secara fisik agar tetap terawat dan sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, yaitu ada kendaraan dinas. Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum kendaraan dinas sangatlah penting untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan kerugian keuangan. Keempat, rumah negara. Rumah negara merupakan aset yang harus dipelihara dan dijamin keamanannya agar dapat berfungsi secara optimal. Tata cara pemeliharaan barang. Pertama, penataan dan pendataan. Mulailah dengan melakukan penataan dan pendataan yang baik untuk memungkinkan pengawasan dan keamanan yang lebih efektif. 2. Pemeliharaan rutin. Lakukan pemeliharaan rutin seperti perawatan fisik, inventarisasi, dan pembaruan administrasi untuk menjaga kondisi dan keberadaan barang. Ketiga, yaitu audit dan verifikasi. Lakukan pemeriksaan rutin, audit berkala, dan verifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan dan keberadaan barang milik daerah. Tanah. 1. Melakukan inventarisasi, pendaftaran, dan pemberian tanda batas pada tanah dan bangunan untuk memastikan pemilikan yang sah, cara menghindari sengketa. Kedua, melakukan validasi dan kepemilikan yang sah menggunakan akta tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi tanah dan mengambil tindakan pencegahan jika terjadi penyimpangan. Bangunan. 1. Melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bangunan tetap dalam kondisi baik dan aman. Kedua, menggunakan sistem keamanan seperti CCTV, alarm, dan akses terbatas untuk mencegah pencurian dan kegiatan yang tidak sah. Ketiga, melakukan pendaftaran dan administrasi secara akurat untuk mencatat kepemilikan serta kondisi bangunan. Selanjutnya yaitu kendaraan dinas. 1. Keamanan fisik. Mengunci kendaraan dan menggunakan sistem keamanan seperti alarm untuk mencegah pencurian. Kedua, pemeliharaan berkala. Mengadakan servis rutin dan memeriksa kondisi kendaraan untuk menjaga kinerja dan keamanannya. Mendokumentasikan penggunaan kendaraan, menjaga kebersihan, dan melakukan pemeliharaan secara rutin. Ketiga, hukumnya. Melakukan pendaftaran kendaraan secara ilegal dan memastikan kepemilikan diakui oleh hukum. Selanjutnya yaitu rumah negara. 1. Keamanan fisik. Menggunakan sistem keamanan seperti kunci pintu yang aman dan alarm untuk melindungi rumah negara dari perampokan.
Kedua, verifikasi penghuni. Memverifikasi penghuni yang memiliki akses ke rumah negara dan membatasi akses hanya kepada mereka yang berwenang. 3. Administrasi penyewa. Melakukan administrasi yang teliti terkait penyewa, termasuk dokumen kontrak dan pembayaran sewa. Selanjutnya yaitu barang persediaan. 1. Penyimpanan yang aman. Menyimpan barang persediaan di tempat yang terkunci dan terlindungi untuk menghindari pencurian atau kerusakan. Kedua, pencatatan. Mencatat masuk dan keluarnya barang persediaan secara akurat untuk mengidentifikasi kekurangan atau penyalahgunaan. 3. Administrasi penyewa. Melakukan verifikasi rutin terhadap kondisi dan jumlah barang persediaan yang ada untuk memastikan keberadaan yang sah. Konsep penilaian barang milik daerah. Pertama, penilaian berdasarkan nilai pasar. Penilaian barang milik daerah dapat dilakukan berdasarkan nilai pasar terkini untuk memperoleh gambar yang akurat tentang nilai properti tersebut. Kedua, penilaian berdasarkan kondisi. Penilaian barang milik daerah juga dapat dilakukan berdasarkan kondisi aktual barang, termasuk usia, perawatan, dan keberfungsian. Ketiga, penilaian berdasarkan kebutuhan. Penilaian barang milik daerah juga harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mengambil keputusan yang tepat. Kesimpulannya, pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas barang milik daerah adalah langkah penting untuk melindungi aset pemerintah daerah, menjaga keberlanjutan, dan menghindari kerugian yang dapat terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.